Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kreator Bulukumba. Seperti biasanya, Kreator Bulukumba tidak berlama-lama, tidak ada intro-intro, tidak ada basa-basi. Namun sebelum itu, yang baru menemukan channel saya, silahkan di like, share, dan juga di subscribe ya. Dan buat teman-teman yang tetap mensupport channel saya, terima kasih banyak karena tanpa kalian channel ini bukanlah apa-apa bosku ya. Oke, kita langsung ke videonya saja ya. Agak maju Kak, boleh. Kak Niki. Ini kakak Nikinya guys ya. Sudah selesai. Memberi keterangan apa sampai menangis Kak Niki? Ya nangis kan itu Loli Putri Sematawayang Kak. Tapi alhamdulillah sudah. Ya Laura juga anak sudah Sematawayangnya guys ya. kemudian aku juga udah Maksudnya Putri Sematawayang lah ya. Jadi tinggal tunggu aja proses lagi. Tapi mungkin yang Yang apa emosional aja karena kan Laura mau bersaksi tapi sayangnya harus di luar kan sebagai ibu pengen dengar bagaimana alur ceritanya. Tapi ya sudah dengar. Udah. Artinya benar-benar sangat menyakitkan ya, Mi, mendengar Iya. kesaksian Laura. Ini Ya sudah yang sedih, guys, ya. terjadi sudah terjadi. Jadi Kami ada rasa marah, ada rasa sedih, ada rasa muak, ada rasa macam-macam. Seperti itu yang dirasakan. intinya macam-macam lah ya bersama Kalau keluarga. jadi seorang ibu single parent, ya begitulah rasanya. tadi ketemu sama terdakwa sendiri Kak Niki. Terus ada yang disampaikan Kak Niki. Ya rahasia lah ya. Itu nonton sidang tertutup jadi ya rahasia. Tapi ada penyampaian permintaan Ini maaf. sidang- tadi persidangannya sebelumnya tertutup, ya. terdakwa ingin Ya minta pasti maaf. namanya orang udah salah pasti ada. Makasih ya, balik dulu ya. Iya Kak Niki, terima kasih Kak Niki. Ketemu sama Laura gimana Oh, kita sudah dengarkan apa yang dibilang oleh kakak Nikinya guys, dan persidangan hari itu Fadel Bajide dan juga Laura Mirsani, putri dari Nikita Mirsani, persidangannya tertutup ya. Dan kemarin saat persidangan sempat Nikita Mirsani berteriak di luar ruangan ya karena ingin masuk mendengarkan kesaksian Loli ya, itu bosku ya. Namun diduga ya Niki tidak dibiarkan masuk pada saat itu karena ini untuk menjaga apa ya, ini untuk menjaga perasaan Nikita lah gitu guys, karena bagaimanapun kesaksian Loli tentunya akan sangat sedih jika didengarkan oleh ibunya ya, yakni Nikita Mirsani bosku ya. Dan apa ya, dan pada saat itu akhirnya Nikita Mirsani diperbolehkan masuk dan saya sudah yakin pastinya Nikita Mirsani siap mendengarkan kesaksian Loli apa yang menjadi topik di persidangan pada hari itu ya. Itu, dan pastinya Nikita Mirsani sudah siap mendengarkan segalanya guys ya. Baik itu dari Fadel Bajide dan maupun putrinya sendiri ya. Itu. Dan lalu bagaimana tanggapan dari Fadel Bajide sendiri? Yuk kita lihat guys ya. Fadel, boleh. Gimana Fadel tadi setelah Ini sudah usai persidangan ya. Assalamualaikum teman-teman. Padahal udah tadi yang di dalam. Padahal udah kasih tahu ke Tante Niki juga. Padahal juga udah kasih tahu kalau juga Padahal udah minta maaf juga ke mereka berdua atas kesalahan Padahal. Udah bertemu ya Kak Nikinya dengan Fadel dan juga Laura ya. Semoga
selesai masalah ini dengan cepat. Oh, berharap selesai dengan cepat ya masalahnya ya. Gara-gara masalah ini Tata Niki juga jadi pusing, jadi sedih karena Fadel juga kemarin sama Loli di mata orang tua. Mungkin ada yang disampaikan apa yang Ya, betul ya betul. Betul Fadel. Ya. Pernyataan Fadel di sini sepertinya Fadel akan sudah siap menerima resiko yang bakal terjadi ke depannya. Karena Fadel di sini sudah nampak pasrah lah atas apa yang dia sudah perbuat, dan sepertinya Fadel sudah menyadari itu dan menyesalinya. Itu sepertinya guys ya. Tapi mudah-mudahan ini penyesalan itu dari lubuk hati yang paling dalam Fadel Bajide guys ya. Dan Fadel Bajide sudah meminta maaf kepada Nikita Mirzani dan juga Loli, namun Nikita Mirzani juga memaafkan Fadel Bajide secara hukum, namun yang memaafkannya memaafkan perlakuannya, namun proses hukum tidak boleh memaafkan perbuatan Fadel, begitu bosku ya. Dan harus dijalaninya. Udah siap lahir batin. Ketemu Loli. Tadi Loli udah terulang. Bertemu sama keluarganya Fadel mungkin seperti Agak apa? jijik sih ya. Ya udahlah ya. Kami kan masih belum bisa menerima maaf ya kan Niki ya? Enggak. Gak akan apa gimana kan? Oh ini tidak akan ya, tidak akan memaafkan ya. Enggak. Jalan. Karena putri semata wayang saya. Oh, Loli. oh ini loranya guys ya, Loli ya. Loli, sehat kah? Laura sehat. Kayak ketemu mama juga kan Loli nanti. Iya, kangen nih. Oh, salah. Jangan gubruk-gubruk. Apa yang dikatakan Nikita Mirzani itu tanpa dorongan siapapun yang ada di luar sana ya. Itu dari Nikita sendiri real. Jika Nikita Mirzani tidak mau memaafkan Fadel ya, dan Nikita Mirzani akan tetap melanjutkan kasus ini secara hukum, dan Fadel Loli nampaknya juga terlihat sangat sehat, ceria, beda dengan hari-hari sebelumnya. Dan apalagi ya Laura sekarang sudah ketemu dengan ibunya dan tentunya mendapat support dari ibunya Nikita Mirzani. Dan ya kita kembali ke Fadel. Fadel di sini masalah tersebut ingin cepat selesai. Sudah meminta maaf kepada Nikita Mirzani dan juga Loli sendiri, Laura Mirzani. Dan ya namun permintaan maaf sudah tertutup baginya ya. Sudah tertutup, tidak ada lagi, dan harus jalan satu-satunya harus menjalani proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku di NKRI ya. Namun di sini ya kemungkinan saya meminta maaf kepada Nikita Mirzani dan juga Laura Mirzani. Manusia seharusnya saling memaafkan lah ya. Saling memaafkan, terima saja maafnya. Ya, itu menurut saya pribadi, dimaafkan saja apa yang Fadel Bajide lakukan, karena mau diapakan lagi, segalanya sudah terlanjur terjadi dan sudah berlalu. Orangnya dimaafkan,
namun hukum tetap akan dilanjutkan. Begitu menurut saya pribadi bosku ya. Dan ya, namun di sini Nikita Mirzaninya enggak memaafkan si Padel, ya itu hak Nikita Mirzani. Begitu bosku ya. Saya cuma mendoakan dari eh, kejauhan, walaupun tidak kenal sama Padel, sama Nikita, sama Laura juga, tapi semoga mereka tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat selalu, dan seperti apa kata Padel Bajide, semoga masalahnya cepat selesai dan ya wajar saja bagi orang tua siapapun ya melihat anaknya dalam keadaan seperti dulu ya, seperti dulu saat Laura Mirzani ini berhubungan ya, berhubungan dengan Padel Bajide pada saat itu. Waduh, itu sangat fatal ya menurut saya jika kita memandang anak dan ibu lah ya seperti itu. Teman-teman sudah pada tahu apa bagaimana Loli dulunya ya saat masih berhubungan dengan Fadel, saat masih ada hubungan Fadel dengan Laura Mirzani ini itu bosku ya. Dan saat diwawancarai, saat ditanyai oleh teman media kakak Nikinya tadi ya, apa ya sempat suara terisak itu sedih guys ya, dan menangis itu adalah hal yang wajar dan jarang sekali saya melihat Nikita Mirzani, apalagi ini di depan media, pastinya akan dilihat seluruh Indonesia guys ya. Saya tidak pernah melihat Nikita Mirzani serapuh ini saat bercerita mengenai keluarganya guys ya, gitu. Oke, kakak Niki semoga tetap kuat, semangat, dan berharap masalahnya cepat selesai lah, gitu ya. Oke, salam dari Sulawesi Selatan, Kota Bulukumba. Video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.